Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Febrianti Arif dari kelas reguler A22, NIM 22019AF. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem muskular otot. Jaringan otot. Otot atau muskel merupakan jaringan tubuh baik yang melekat pada tulang maupun tidak dan berfungsi sebagai alat gerak aktif dan dijumpai dari invertebrata hingga vertebrata. Selanjutnya yaitu fungsi otot. Selain fungsi otot sebagai alat gerak aktif, membentuk postur tubuh dan menghasilkan panas, otot memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama kontraktilitas, yaitu kemampuan untuk memendek dengan ketentuan tertentu. Yang kedua, eksitabilitas, yaitu kemampuan otot untuk merespon stimulus. Yang ketiga, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk merenggang dengan panjang tertentu dengan derajat tertentu. Yang terakhir yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran yang semula. Prinsip kerja otot. Sel otot bekerja berdasarkan prinsip all or none, di mana bila suatu sel otot diberikan stimulus ambang atau di atas ambang, maka sel otot akan memberikan kontraksi yang penuh. Sedangkan terhadap stimulus di bawah ambang, sel otot tersebut tidak akan merespon apapun terkecuali stimulus tersebut terjadi secara terus-menerus. Jenis-jenis otot ada 3, yang pertama yaitu otot rangka atau lurik, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot polos. Yang pertama otot rangka atau lurik, intinya terletak di tepi atau pinggir, terdapat garis gelap dan terang, sangat jelas. Ujung otot yang melekat pada tulang disebut dengan tendon. Ujung otot yang melekat pada tulang yang lebih diam disebut dengan origo. Ujung otot yang melekat pada tulang yang bergerak disebut dengan insersio. Dua atau lebih kelompok otot dapat bekerja secara antagonis maupun sinergis. Dua tipe kontraksi otot rangka yaitu kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. Berikut ini adalah contoh gambar dari otot lurik atau rangka. Selanjutnya yang kedua yaitu otot polos. Otot polos, bentuk sel otot polos seperti gelondong, panjang, ramping, pipih, dan langsing. Setiap otot memiliki satu inti nukleus di tengahnya, terdapat pada alat atau daerah organ yang berongga. Kontraksinya lambat, berlangsung lebih lama, kadang-kadang ritmis, sangat dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom. Berikut ini adalah contoh gambar dari otot polos. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung memiliki sifat di antara otot rangka dan otot polos. Sel otot bercabang dengan inti di tengah, beberapa serabut otot yang bercabang dan bersatu dengan serabut di sebelahnya. Antara satu sel dengan sel lain di sebelahnya dihubungkan dengan sinsitium. Hanya ada di jantung, dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom, kontraksi yang terjadi otomatis dan ritmis. Berikut ini adalah gambar dari otot jantung. Berikut ini adalah perbedaan antara otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Selanjutnya yaitu tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pembedanya yang pertama yaitu tempat. Pada otot polos dinding jerohan, pada otot lurik melekat pada rangka, dan pada otot jantung terdapat di dinding jantung. Pembeda selanjutnya yaitu bentuk serabutnya. Pada otot polos memanjang, berbentuk, dan ujungnya lancip. Pada otot lurik memanjang, silindris, dan ujungnya tumpul. Pada otot jantung memanjang, silindris, bercabang, dan menyatu. Pembeda selanjutnya yaitu jumlah nukleus. Otot polos yaitu 1, otot lurik banyak, dan otot jantung 1. Pembeda selanjutnya yaitu letak nukleusnya. Pada otot polos di tengah, pada otot lurik di tepi, dan pada otot jantung di tengah. Pembeda selanjutnya yaitu garis melintang. Pada otot polos tidak ada, pada otot lurik ada, dan pada otot jantung ada. Pembeda selanjutnya yaitu kecepatan kontraksi. Pada otot polos paling lambat, pada otot lurik paling cepat, dan pada otot jantung sedang. Pembeda selanjutnya yaitu kemampuan berkontraksi. Pada otot polos lama, pada otot lurik sebentar, pada otot jantung sedang. Pembeda selanjutnya yaitu tipe kontrolnya. Pada otot polos tidak menurut kehendak, pada otot lurik menurut kehendak, dan pada otot jantung tidak menurut kehendak.
Berdasarkan kinerjanya, otot dibedakan menjadi dua. Yang pertama otot sinergis, yaitu otot yang kerjanya saling membantu. Yang kedua otot antagonis, yaitu otot yang kerjanya saling berlawanan. Berdasarkan gerak dasarnya, otot dibedakan menjadi yang pertama otot fleksor, yaitu gerakan membengkokkan. Yang kedua otot ekstensor, yaitu gerak meluruskan. Yang ketiga otot abduktor, yaitu gerakan menjauhi tubuh. Yang keempat itu otot adduktor, yaitu gerakan mendekati tubuh. Yang kelima otot pronaktor, yaitu gerakan memutar ke bawah. Yang terakhir yaitu otot supinator, yaitu gerakan memutar ke atas. Selanjutnya yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi merupakan gerak meluruskan. Contohnya yaitu gerak pada siku, lutut, ruas jari, dan bahu. Berikut ini adalah contoh dari gambar fleksi dan ekstensi. Selanjutnya yaitu adduksi dan abduksi. Adduksi merupakan gerak mendekati tubuh, sedangkan gerak abduksi adalah gerak menjauhi tubuh. Contohnya adalah gerak merenggangkan tangan, membuka tungkai kaki, serta mengacungkan tangan. Selanjutnya yaitu elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerak menegangkan, sedangkan gerak depresi merupakan gerak menurunkan. Contoh gerak menengadah dan menundukkan kepala. Berikut ini adalah contoh gambar dari depresi dan elevasi. Supinasi dan pronasi, yaitu supinasi merupakan gerak menengadahkan tangan, sedangkan pronasi merupakan gerak menelungkupkan tangan. Selanjutnya, inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerak memiringkan dan membuka kaki ke arah luar. Selanjutnya yaitu rotasi. Rotasi adalah gerak melingkar satu sumbu sentral, contohnya yaitu gerakan memutar kepala. Berikutnya yaitu struktur otot rangka. Struktur otot rangka tersusun atas sel-sel panjang yang tidak bercabang disebut dengan serabut otot atau fiber muskel. Sel otot memiliki membran yang disebut dengan sarkolema. Setiap serabut otot dilapisi oleh jaringan ikat lembut yang disebut dengan endomysium. Beberapa kumpulan dari serabut tunggal membentuk vesikulus yang dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan perismysium. Kumpulan vesikulus dibungkus oleh epimysium. Nah, ini adalah contoh dari struktur otot rangka. Selanjutnya adalah gangguan pada otot, yaitu muskel atau fatigue atau kelelahan otot, yaitu tidak adanya oksigen sehingga ATP yang dihasilkan sedikit, respirasi anaerobnya menyebabkan terbentuknya asam laktat, dan badan-badan terasa pegal. Selanjutnya yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit infeksi yang diakibatkan oleh neurotoksin dari bakteri Clostridium tetani, menyerang sistem saraf, ditandai dengan gejala kekakuan dan kejang otot. Berikut ini adalah contoh gambar dari penyakit tetanus. Selanjutnya adalah atrofi, yaitu pengecilan otot akibat tidak sering digunakan. Nah, ini adalah contoh dari penyakit atrofi. Selanjutnya yaitu hipertrofi, yaitu pembesaran atau pertambahan massa total suatu otot. Selanjutnya yaitu distrofi. Distrofi mirip dengan atrofi. Penderita distrofi mengalami otot yang mengecil dan tidak dapat berfungsi normal. Namun, distrofi terjadi karena kelainan sejak lahir. Diperkirakan kelainan ini bersifat genetis. Selanjutnya yaitu paralisis. Paralisis yaitu kelumpuhan atau paralisis adalah hilangnya fungsi otot untuk satu atau banyak otot. Nah, ini adalah contoh gambar dari distrofi dan contoh gambar dari penyakit paralisis. Selanjutnya yaitu rigor mortis. Rigor mortis adalah kekakuan otot yang inversibel yang terjadi pada mayat setelah relaksasi primer. Akibatnya, hilangnya ATP dari otot-otot tubuh manusia. Nah, ini adalah gambar dari rigor mortis. Yang selanjutnya, hernia. Hernia disebabkan oleh serabut peritoneal yang membatasi rongga perut melemah sehingga tidak mampu menyangga usus. Akibatnya, usus turun dan terkadang mencapai testis atau sampai ke daerah lipatan paha.
Nah, ini adalah contoh dari penyakit hernia. Yang terakhir adalah miastenia gravis. Ini belum diketahui penyebabnya. Penderitanya perlahan-lahan mengalami pelemahan pada otot-otot tubuhnya sehingga akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Pada umumnya, penderita kelainan ini meninggal karena otot-otot yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan tidak dapat berkontraksi. Sekian pemaparan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.